jam 8:20 kami ada di gedung PGRI untuk salah satu kegiatan NPNP yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini teman-teman di belakang ini adalah ketua NPNP yang ada di Subrayon masing-masing di belakang. Kami sedang di persiapan NPNP Kabupaten Kediri spesial untuk mapel bahasa Indonesia. Yang kami hormati Bapak Koordinator gedung milik kita bersama. Ini gedung PGRI, ini ada gedung Bapak Ibu Kabupaten, tidak hanya di tingkat SMP ya. Dan ini bisa kita nikmati sampai sekarang. Kapan kopi ini tampil di depan yang belum tahu mungkin kaget. Pokoknya guru kok koyati. Tuhan suatu apa? Bapak Ibu guru keren hadir bersama ya, tentang komunitas belajar. Dan kami ingin juga menyampaikan yang tidak terdengar sebenarnya, soalnya sambil ini. Tapi mendengar dengan mendengarkan berbeda juga. Kalau mendengarkan itu ada kesungguhan, tapi kalau dengan mendengarkan itu ternyata berbeda. Tambahan kan itu mendengar. Saya mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tri Murwanto. Akan disampaikan oleh Bapak Agus Rudi Purwanto SPDMU dengan judul How to Improve Students Vocabulary of Wilayah Asing. Kemudian pemateri kedua Bapak Novi Arianto SPD dengan judul Immersive Learning Journeys Harnessing the Power of Retreat to Enhance. Pemateri ketiga akan disampaikan oleh Ibu Sri Nuhansanti MPD, The Power of Mind Mapping in Creating Reports. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Bapak Agus Rudi Purwanto SPDMU. Kepada beliau Bapak Agus Rudi Purwanto SPDMU dipersilakan. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The second one, Alhamdulillah, today we came all together. So in this location, in order to have some kind of office practice, I would like to ask my friend first, Bu Hadita. Saya mohon maaf, saya minta teman Bu Hadita berikan kegiatan praktik baik kami. Talking about how to improve our, the student vocabulary, ini adalah merupakan satu rasional yang sangat. Nah, Ibu Bapak, hal yang kita gunakan, tadi Pak Wakil mengatakan it's so simple. Sesuatu yang sederhana ini bisa menjadi meaningful jika kita gerakkan ini menjadi hal yang bermanfaat untuk menambah kosakata. Mungkin Ibu Bapak ada yang sudah melakukan, Ibu Bapak. You know, the step used in the test practice by using four steps. The first must be BKOM. Masih ingat ini ya, KBK dulu. Dan sekarang kalau kita lihat kurikulum merdeka, Bapak, ini sudah kembali lagi ke BKOM, ya, building knowledge of kemudian sampai diakhiri adalah independent construction of techna. Ini yang kami gunakan di dalam best practice. Bisa panjenengan nanti lihat lagi Bapak Ibu yang bergabung di SPNP belum lama. Kalau Bu Yanti ini sudah periksa ya. Bu Dodo ini juga sudah kita angkatan dengan saya. Ini kenal banget dengan BKOF dan seterusnya. Next Mbak kita. Nah kemudian Bapak, ketika ingin membangun kegiatan ini modelnya game sebenarnya, game yang sangat sederhana. Ketika ingin membangun, kalau soft sudah biasa, yang kedua board relay itu adalah hanya semacam ketika kita encourage our student menggunakan papan bisa
Yang kedua, ini juga bisa digunakan dengan menggunakan kertas nanti kita tunjukkan. Nah, yang kemudian di situ ada kategorinya Ibu Bapak. Yang kedua, anak-anak berbaris, saya anggap saja ya, anak-anak berbaris, kemudian siswa itu melakukan relay. Ya, kalau di bahasa Indonesia menjadi estafet, papan estafet. Dan ini digunakan ketika Ibu Bapak bergabung di Joining in Tanoto Foundation. Nah, pada tahun 2019 sudah kita gunakan yang bergabung di Tanoto Foundation. Next slide. First plan and then do the last must be di bagian ini anak-anak sudah terdorong untuk mengungkapkan pendapatnya. Seperti tadi dalam kelompok itu ada sudah berani. Memang kendalanya begini Bapak Ibu. Satu kelompok itu ada yang mendominasi. Ya, seperti kita berkelompok itu ada yang dominan. Seperti yang tadi yang pertama. Jadi ada sekitar satu kelas rata-rata kan dominan itu 6 sampai 26. Nah, Kalau diganti ya, diganti bisa lagi diganti dengan ini seperti ini. Diganti dengan ini bisa seperti ini. Nah, oke, in front of dan seterusnya. Itu penggunaan dari in dan on di dalam satu kalimat. ya oke. Jadi seperti itu kan pembelajaran adalah tentang preposition. Jadi ketika kita sampai ke depan, kita boleh mundur beberapa langkah lagi ketika adik-adik kita itu belum paham, begitu. Next Mbak Dita. Nah ini bisa kita gunakan kalau Bapak Ibu tidak bisa main gitar, bisa menggunakan tanpa gitar. Kita ganti dengan good itu kalau mereka sudah menguasai, maka bisa kita ganti dengan kata-kata yang lain. Low itu rendah, begitu. Nanti kalau sudah menguasai ganti lagi seperti itu. Nah sehingga pilihan lagu itu ya familiar adik-adik kita ketika di SD. Dan kita harus mengajari dengan lagu-lagu apa? Rongkat, begitu kan sulit sekali. Jadi lagu-lagu yang gampang-gampang kayak gitu. Coba kita mulai Bapak Ibu ya. Nada dasarnya C. Coba kita mulai mungkin hitungan 1, 2, 3 mulai dengan lagu Anak Kambing Saya. Khususnya nanti agak keras ya. Go. Itu baik, bad itu jahat, long itu panjang, friendly itu ramah, sad itu sedih, dark itu gelap, thick itu tebal, happy bahagia, arogan itu sombong, diligent itu rajin, excellent hebat, itu luas, difficult itu sulit, lazy itu malas, dedicated helpful suka bantu. Nah, seperti ini Bapak. Kita coba lebih melihat lagi Ibu Bapak untuk menyanyikan lagu anak-anak. Ketika kita memberikan pembelajaran anak-anak, ya kita coba untuk menguasai tema-tema ya anak-anak seperti ini. Nah kita coba untuk bernyanyi bareng-bareng di kegiatan sesi akhir dari band practice ini. Kita mulai Bapak Ibu ya ini. Oh, sorry ini sudah maaf. Itu high itu tinggi ya. Nah ini sudah saya edit tapi mungkin belum saya simpan. Oke, itu high-nya diganti T ya, sepakat. Kita mulai. One, two, three, go. Itu tipis, sweet itu besar, fat itu gendut, tender itu rapi, sweet itu manis, far itu jauh, short itu pendek, narrow itu sempit, beautiful itu indah, triangle segitiga, small itu kecil, round itu
Nah, makanya kan ini sangat sederhana ya dunia kayak gitu. Tapi luar biasa itu berbeda dengan cuma ya kalau kita ingin serius banget ibu bapak di kelas ya suatu saat ya ini kan untuk menggairahkan kelas namanya sesuatu pembelajaran yang menyenangkan ya. Mari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana enteng-entengan mawon bersasengane yang lain aja. Namun tepuk 1, tepuk 2 ya saya kira tuh long ngoten ya. Tak bandare mboten napa-napa. Ya. Saya tepuk 1 tok dicontohnya nggih. Tepuk 1. Tepuk 2. Tenang nggih. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Bisa nggih? Latihan dulu. Alon-alon nggih, kancing rada. Tepuk 1 itu ya. Tepuk 2. Tepuk 2 nggih. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, mungkin niku sing gampil. Tes riyen nggih. Tepuk 1 2. Satu dulu. Tak ngage son. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Pakai double ya. Kalau tepuk 5 2 kali berarti peng 5 peng kali. Terus apa supaya di ya. Saged dicobi. Tepuk 5 2 kali. Kurang dereng loh. Boleh dicoba sekali lagi Bapak Ibu ya? Ye, tepuk 5 2 kali. Matur nuwun monggo dikatakan. Yang kedua, penilaian partisipasi siswa dalam kelas. Bisa ada saya lempar pertanyaan, bisa saya tanya ini kayak objektif atau objektif gitu. Jawabannya bukan semua beautiful, handsome dan lain-lain. Jawabnya itu ada mobil, pickup. Pernah nggak di Bapak Ibu seperti itu? Lari-lari ditanya jawabannya ragu, ada. Oke, anak-anak mencoba untuk menyusu, tapi tidak ada tempatnya. Partisipasinya itu bukan partisipasi, tapi partisipasinya itu tidak mengarah. Akhirnya suasana bagaimana? Wah, kacau konon guyu, konon nesu, konon ngeloke, sisi guyu, sisi bisa. Nah, itu paling boleh 1 menit. Guru dengan mengkaget, pulau kaget. Tapi itu betul terjadi Bapak Ibu. Dan kemarin itu kita habis kebanjiran paling sekitar 5 cm. Nah ini yang ingin kami bangun adalah dari siswa itu ikut turun andil. Ada kejadian. Nah, itu apa dan seberapa berpengaruhkah ke pembelajaran naratif? Dan ini dari Mbak Mairanti, Bu Mairanti di penelitiannya tahun 2022. Metode Fitri itu diaplikasikan ke siswa untuk belajar di ruang kelas dan dengan bimbingan guru. Yang ketiga adalah read dan writing session. Ini adalah bagian perjalanannya sih. Tapi karena Pak jadi per 1 per 2 itu saya pilih khusus yang ini dulu. Dan anak 50 kita yang kebak longsor, kebak kekeringan, gigit orang longsor karo kekeringan pinter cari solusinya. Betul gitu. Nah, Bapak Ibu, ini teks yang saya buat. Di situ saya menggunakan nama-nama sekolah biar lebih dekat ke anak, dan itu saya jelaskan juga orientasi Kyopo, terus orientasi, dan ini communication-nya. Jadi saya buat sendiri, dari situ ada nama Bapak Katijo saya pakai. Terus, nah ini nanti gimana caranya anak-anak itu obeng. Ada masalah ini sih. Dan ini untuk resolutionnya saya buat pakai nama desa langsung Brenggolo juga biar anak-anak
jadi ngomongin desainnya awal dhewe tuh ternyata desainnya diri kita tuh banyak bencana. Jadi anak-anak itu terlalu sering melihat longsor. Jadi ketika melihat longsor mereka sudah biasa, harian, rutin, dan tidak ada ketukan di dalam. Baik, gimana tadi presentasi pertama Ibu dan Bapak? Jos. Presentasi yang kedua? Jos. Presentasi yang ketiga? Jos. Jos tak bisa sini. Ngetok-ngetok ini anggota supplier saya paling jos gandes ya. Mungkin teman-teman saya supplier nomor 1 ini jelek nama saya gitu ya. Misalnya memang seminar praktik baik. Yes, nganggo mixing wireless supaya artis ya. Baik, sebetulnya sudah ditawarkan kepada Bapak ya, siapa yang berusaha jadi narasumber di seminar praktik baik. Dari sekian ratus Bapak dari guru-guru bahasa Inggris di MDMP Kabupaten Wonogiri, kok ya ora ono sing mager lho ya, ora ono sing mengusulkan diri. Sehingga kita rapat di SMP 1 Wonogiri bersama tim pengurus, aku pokoknya good final decision gitu ya. Pokoknya nek wis ora nek liyane pokoknya mentok saya gitu ya. Karena saya yakin apa yang akan saya sampaikan ini ada yang sudah pernah melaksanakan. Pilih dulu ya. Jadi misalnya saya kasih gambar jinnya Aladdin. Saya kasih gambar itu, anak-anak, do you know this picture? Oh yes man, ya. Okay, what story related to this picture? Aladdin man. Okay. Coba sekarang, write any words related to the picture. Any words. Satu siswa satu kata. Yuk tulis. Ya, ini betul misalnya 4 garis seperti tadi dibikin kertas bisa kata begitu ya. Untuk masuk ke materi. Jadi bisa apapun Pak ya. Nah, nanti kalau main PP gimana caranya? Ya. Oke, saya waktunya berapa Mbak Karina? 30 menit. Oke, 30 menit ya. Enggak apa-apa, nanti kita bisa sharing lewat tanya jawab. Jadi menurut Melvin Silberman itu seperti ini. Langkah kreatif dapat membantu seseorang memproduksi banyak ide. Menurut Tony Busan, ya, alat berpikir organisasional yang akan membantu seseorang menempatkan informasi dalam otaknya, namanya saja mind mapping, ya, jadi dari otaknya. Memudahkan perencanaan, komunikasi, mengajak kreativitas dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri. Jangan khawatir juga Bapak nanti materinya kita share. Ya, nanti di bawah gambar. Jelas nanti teorinya kami share. Manfaat yang kedua meningkatkan ketelitian dalam menyusun informasi. Nanti saya sampaikan langkah-langkahnya gitu Bapak. Ini sebetulnya mind mapping ini saya buat untuk PTK. Cuma belum saya tulis. Sekarang sudah pakai kinerja yang ini, akhirnya saya bawa satu mapnya itu dokumennya ini bukan belum tulis. Berkacang nanti pelubur. Jenengan dokumen nanti pelubur di sini ya anak solo ya, aku ya. Pak Andri itu ya anak solo. Berkacangnya mau pelubur apa? Lemon dia. Ya udah, ya. Oke, jadi meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu, meningkatkan kreativitas dan produktivitas, yang terakhir menghemat waktu. Kok bisa ya mengarang dengan mind mapping menghemat waktu? Nah, memang bisa teman-teman. Nanti saya ceritakan. Lanjut sekarang model-model mind mapping. Yang pertama yang paling sering dipakai yaitu namanya flow map, yang modelnya kayak gini dan Bapak ya, flow map. Ya, ini apa nih? Ini temanya. Terus ini subtema. Ini nanti menjadi ide atau gagasannya. Yang model seperti ini namanya flow map. Ya, dibuka-buka oleh itu. Model berikutnya circle map, jenenge wis circle.
berarti bunder-bunder modelnya. Ya, jadi modelnya yang seperti ini. Ya, pokoknya jenenge circle ini nganggo bunder-bunder. Ya, jadi jika kamu suka mengelompokkan atau mendefinisikan sebuah konsep secara detail, bisa pakai seperti ini. Nah, bisa menggunakan bubble. Bubble kok bunder? Ya nanti dengan bentuk seperti awan, seperti cloud boleh. Ya, sambil ini nanti berkreativitas. Cuma kebetulan saya lupa membawa hasil karya anak besar dan Bapak. Gede itu dipakai kertas warna-warni, cantik banget gitu ya. Ini sambil melihat kreativitas mereka, itu ternyata cantik-cantik hasilnya. Ini ya, ini yang model bubble. Nah, ini dibentuk seperti cloud juga boleh, seperti gelembung-gelembung. Nah, sekarang langkah ketika penjenengan akan mengajak siswa menulis teks report. Kira-kira teks report itu menurut Ibu dan Bapak, teks yang tingkatannya levelnya paling mudah, paling setengah atau paling susah? Paling susah. Wes banyak scientific term ya, istilah-istilah saintifik. Nah, urung biasanya dowo, angel memahaminya. Nah, kok iso? Padahal, mohon maaf karena saya di kelas 9 ya, dan Bapak, saya masih anak ragil kurikulum 2013. Jadi masih ada materi teks report. Nah, ini dulu KBK juga seperti ini nih ya. Diawali dari nopo? Building knowledge of field atau biasa dikenal istilah apa? BKOF. Nah, tadi kalau Pak Rudi mengajar kelas 7 itu kalau membangun rumah saya mengibaratkan membangun fondasi. Fondasinya kosakata. Saya kan sudah kelas 9 sebetulnya ya teks report itu. Harapan saya kelas 9 itu kosakatanya sudah banyak, pokoknya nganggo nyanyi mau. Nah, wis oke kudune. Nah, high itu tinggi. Nah, fat itu gemuk. Nah, kudune wis oke. Ketika kelas 9 kita building knowledge-nya pakai apa Bu Santi? Kalau saya Ibu dan Bapak vocabulary building-nya ya, saya sudah punya teks Ibu dan Bapak. Misalnya saya mau mengajarkan saat itu kau. Saya punya teks tentang kau. Kau itu sapi, kau itu sapi deh. Ya. Lagi, kau itu kan sapi ya. Jadi saya punya teks kau. Nah, di dalam teks itu saya kitari kosakata yang saya rasa anak-anak itu nanti akan kesulitan. Ya, saya pilih, saya ambil 10 kata. 10 kata itu saya cari definisinya. Nah, terus saya buat matching Ibu dan Bapak. Misalnya, ya, mamal itu definisinya apa? Pak Andri. Ya, menyusui yo. Hamil dulu toh Pak, masa ujung-ujung menyusui? Nah, yo. Urip kula nggih ngoten. Nah, mamanya itu apa? Menyusui Bu. Menyusui dan beranak. Walik le. Beranak dhisik. Wis salah dhewe yo meneng seyoan. Ya. Pasti kok ujung-ujung kok menyusui. Nah. Ya, jadi mamalia itu apa? Mamalia itu give birth and breastfeed. Tuh. Terus apa lagi misalnya? Ya, misalnya nopo mamalia kalau sapi ya, misalnya herbivore. Herbivore itu apa? Makan rumput. Nah, itu saya potong-potong. Ya, saya potong-potong. Terus anak sudah saya bikin kelompok dulu. Ya, jadi sebelum masuk ke kelas sudah saya informasikan ya. Bu Santi masuk kelas wis kumpul nang kelompok 6. Gitu ya. Jadi kita nggak ngobrol-ngobrol bikin kelompok. Saya siapkan 6 amplop, saya siapkan kertas. Memang preparasinya memang jelibat ya dan Bapak. Tapi nanti kita enak ya karena harus bekerja sendiri. Wes sekarang dengan kelompok silakan pasangkan kata beserta definisinya. Ini nanti membicarakan tentang sapi. Gitu. Ya, terus kita kasih lem, kita kasih kertas, kita kasih
materi ya, komentar. Itu langkahnya di mana? Di vocabulary building atau BKOM. Bertanya untuk narasumber yang kedua Pak Novi. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang filsafat. Pertama, Pak Agus Rudi. Terkait dengan materi Bapak tadi, yang pertama ini saya tanyakan, apakah harus satu topik itu harus beberapa materi gitu Pak? Tadi kan ada, kalau saya perhatikan ada noun, ada adjective dan verb. Tangannya tentu saja pasti ada ya. Jadi Event sesi foto bareng 01